Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan praktikum kedua, yaitu menentukan rumus molekul suatu senyawa. Apa sih rumus molekul itu? Rumus molekul merupakan rumus yang menyatakan jenis serta jumlah atom yang berada dalam molekul pada suatu senyawa. Rumus molekul berbeda loh dengan rumus empiris. Rumus molekul merupakan kelipatan-kelipatan dari rumus empiris. Tetapi memang ada beberapa senyawa yang mempunyai rumus empiris dengan rumus molekul yang sama. Contohnya adalah H2O atau air dan NH3 atau amonia. Untuk mengetahui rumus molekul suatu senyawa, dapat dilakukan dengan cara mencari rumus empiris dari MR yang telah diketahui atau dengan persentase massa atom dalam suatu senyawa. Nah, dalam percobaan ini akan digunakan senyawa tembaga, yaitu tembaga sulfat CuXSO4y yang akan dilarutkan dengan larutan elektrolit NaCl 1% dan ditambahkan lempengan aluminium, maka akan terbentuk endapan berwarna merah yaitu Cu atau tembaga. Setelah mendapat endapan, maka dapat dicari masanya dan dapat menentukan rumus molekul tembaga sulfatnya dengan cara alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah dua buah gelas beker 100 ml, satu buah gelas beker 50 ml, satu buah gelas ukur 50 ml, satu spatula stainless, satu batang pengaduk, satu pipet tetes, satu kertas perkamen, kertas amplas secukupnya, satu buah lempeng aluminium, oven, timbangan, botol semprot isi Aquades, NaCl 1% 10 ml, dan tembaga sulfat sebanyak 0,500 gram. Berikut adalah langkah kerjanya. Yang pertama adalah menimbang 0,500 gram tembaga sulfat. Sebelum menimbang, pastikan dulu ya titik air yang ada di belakang timbangan sudah berada di tengah. Lalu lipat kertas perkamen menjadi 4 bagian, agar zat yang sedang ditimbang tidak tercecer atau berantakan. Jika sudah, buka kembali lipatan, dan kertas perkamen siap ditimbang. Jika angka yang tertera dalam timbangan sudah berhenti, maka boleh dicatat. Lalu dilanjutkan dengan tembaga sulfat sebanyak 0,500 gram. Jadi, berat perkamen awal ditambah dengan 0,500 gram. Setelah sudah berhenti, baru dicatat lagi. Jika sudah ditimbang, tuang tembaga sulfat yang telah ditimbang ke dalam gelas beker. Jangan lupa timbang kembali kertas perkamen yang tadi kita gunakan untuk menimbang tembaga sulfat. Jangan lupa dicatat kembali ya. Lalu langkah kedua, tembaga sulfat yang telah ditimbang ditambahkan 10 ml NaCl. Untuk mempermudah, kita boleh menggunakan pipet tetes untuk meneteskan perlahan agar lebih tepat.
Nah, pada saat kita melihat meniskus, mata kita harus sejajar dengan garis yang sedang kita lihat. mili NaCl dituangkan ke dalam 0,500 gram tembaga sulfat yang telah kita timbang. Lalu diaduk sampai rata, sampai semua tembaga sulfat larut dalam NaCl. Tahap pengadukan ini menggunakan batang pengaduk. Jika sudah terlarut semua, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menggosok lempeng aluminium dengan kertas amplas. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan aluminium oksida yang masih terkandung di dalam lempeng aluminium. Hal yang sama juga dilakukan pada sisi sebaliknya. Nah, ini nih hasilnya setelah digosok dengan kertas amplas. Tahap keempat yaitu memanaskan hot plate dengan suhu 60-70 derajat Celcius. Hal ini berguna agar reaksi yang terjadi lebih cepat. Jika hot plate sudah panas, kita taruh gelas beker di atas hot plate, lalu ditaruh lempeng aluminium yang sudah kita gosok tadi. Agar lempeng aluminium turun ke dasar, boleh kita kocok perlahan. Nah, reaksi ini ditandakan dengan adanya gelembung udara yang berasal dari lempeng aluminium yang sudah kita gosok sebelumnya. Reaksi ini telah selesai jika sudah tidak ada lagi gelembung udara dan larutan sudah berubah warna menjadi agak kekuningan. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 45 menit hingga reaksi selesai. Gelas boleh sesekali diaduk perlahan agar endapan yang terbentuk tidak menggumpal. Nah, jika sudah selesai, akan terbentuk endapan berwarna merah nih, seperti ini. Endapan yang berwarna merah ini merupakan endapan tembaga atau Cu. Lalu, tahap selanjutnya adalah menunggu hingga larutan dingin, lalu kita bilas endapan yang berada di aluminium dengan Aquades sebanyak 3 kali. Saat menuang, hati-hati ya, jangan sampai ada endapan yang terbuang. Selanjutnya adalah menimbang gelas beker 100 ml, lalu jangan lupa ya dicatat masanya. Setelah itu, pindahkan endapan gelas beker yang tadi kita sudah bilas sebanyak 3 kali ke gelas beker 100 ml yang sudah ditimbang. Untuk memudahkan pemindahan, kita bisa menggunakan spatula stainless.
Agar tidak ada endapan yang tertinggal, kita boleh bilas kembali secukupnya menggunakan Aquades. Kalau sudah, jangan lupa ya dibuang air bekas bilasannya. Tahap selanjutnya adalah memasukkan gas beker dan endapan ke dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kita keluarkan dari oven dan didinginkan. Jika sudah dingin, baru kita timbang gas beker plus endapan, lalu jangan lupa dicatat ya. Saat mengeluarkan gas beker dari oven, sebaiknya menggunakan sarung tangan ya. Nah, ini dia hasilnya. Endapan sudah kering dan tidak mengandung air lagi. Nah, penimbangan ini berguna untuk mengetahui massa CU. Jika sudah selesai, jangan lupa dimatikan ya. Berikut adalah data-data yang didapatkan selama praktikum. Yang pertama adalah massa kertas timbang, lalu massa kertas timbang plus zat, massa kertas timbang plus sisa, massa gelas beker 100 ml, massa gelas beker 100 ml ditambah endapan CU, dan ini dia cara mengolah datanya. Massa tembaga yang dihasilkan sama dengan massa gelas beker plus CU dikurang dengan massa gelas beker yang telah ditimbang sebelumnya. Mol tembaga yang dihasilkan, massa tembaga yang dihasilkan dibagi dengan ArCu. Mol sulfat sama dengan massa tembaga sulfat dikurang massa tembaga yang dihasilkan dibagi dengan Mr sulfat. Lalu rumus nyawa mol Cu banding mol SO4 sama dengan X banding Y dengan bilatan bulat yang paling kecil. Sekian praktikum kedua kali ini. Terima kasih.